Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Rita Putri Lestianti dengan NIM 2348201081. Saya berasal dari kelas 2A Farmasi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang metabolisme pada tumbuhan, tepatnya metabolisme anabolisme, yaitu fotosintesis. Sebelumnya, apa itu definisi dari metabolisme anabolisme itu sendiri? Nah, anabolisme itu merupakan salah satu macam dari metabolisme pada tumbuhan, tepatnya merupakan suatu peristiwa penyusunan dari senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Nah, selain ada anabolisme, ada juga katabolisme yang merupakan kebalikan dari anabolisme. Kemudian ada definisi dari fotosintesis. Nah, fotosintesis merupakan suatu proses biokimia yang menghasilkan zat makanan, baik itu berupa karbohidrat ataupun glukosa, yang biasanya dilakukan oleh tumbuhan, terutama pada tumbuhan yang memiliki klorofil atau zat hijau daun. Nah, tumbuhan itu biasanya dikenal dengan makhluk autotrof, yaitu makhluk yang dapat membuat makanannya sendiri. Nah, dalam proses pembuatan makanannya atau fotosintesis, dia itu memerlukan karbon dioksida, air untuk menghasilkan glukosa dan juga oksigen. Nah, pada slide PPT sudah dijelaskan reaksi kimianya, yaitu apabila karbon dioksida direaksikan dengan air, kemudian direaksikan dengan cahaya matahari, itu akan menghasilkan glukosa dan juga oksigen. Nah, kemudian fotosintesis itu terjadi secara dua tahap. Tahap yang pertama itu ada yang namanya reaksi terang, dan yang kedua itu adalah reaksi gelap. Nah, reaksi terang merupakan reaksi di mana terjadinya penyerapan cahaya matahari yang kemudian digunakan untuk menghasilkan penyimpanan energi berupa ATP dan juga NADPH. Kemudian reaksi terang merupakan reaksi yang menggunakan ATP dan juga NADPH untuk mengurangi karbon dioksida. Kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu reaksi terang. Reaksi terang adalah proses untuk menghasilkan ATP dan mereduksi NADPH2. Nah, reaksi ini memerlukan molekul air dan juga cahaya matahari. Proses ini diawali dengan penangkapan foton oleh pigmen sebagai antena. Nah, reaksi terang melibatkan dua fotosintesis yang saling bekerja sama, yaitu fotosintesis 1 dan fotosintesis 2, atau biasa dikenal dengan PS1 dan PS2. Nah, untuk PS1 dia itu biasanya dapat menangkap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Kemudian sedangkan untuk fotosintesis 2 dia hanya dapat menangkap cahaya yang memiliki panjang gelombang 680 nanometer. Nah, mekanisme reaksi terang diawali dengan tahap di mana fotosintesis 2 menyerap cahaya matahari sehingga elektron klorofil pada fotosintesis 2 tereksitasi dan menyebabkan muatan menjadi tidak stabil. Untuk menstabilkan kembali, fotosintesis 2 akan mengambil elektron dari molekul air atau H2O yang ada di sekitarnya. Kemudian molekul air akan dipecahkan oleh ion mangan Mn yang bertindak sebagai enzim. Nah, hal ini akan mengakibatkan pelepasan H+ di lumen tilekoid. Kemudian kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu reaksi gelap. Nah, reaksi gelap pada tumbuhan dapat dilaksanakan atau dapat terjadi melalui dua jalur, yaitu yang pertama jalur Kelvin-Benson dan jalur Hertzsprung. Nah, pada siklus Kelvin-Benson, tumbuhan mengubah senyawa ribulosa 1,5 bisfosfat atau biasa kita sebut dengan RUBP, yaitu senyawa yang memiliki 5 atom karbon dan molekul
molekul karbon dioksida menjadi dua senyawa 3 fosfogliserat atau PGA. Nah, oleh karena PGA memiliki 3 atom karbon, tumbuhan yang menjalankan reaksi gelap melalui jalur Kelvin-Benson ini dijuluki dengan tumbuhan C3. Kemudian, tumbuhan yang melaksanakan reaksi gelapnya mengikuti jalur Hertzsprung itu disebut dengan tumbuhan C4. Karena senyawa pertama yang terbentuk setelah penambatan karbon dioksida adalah asam oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon. Nah, enzim yang berperan pada jalur ini adalah fosfoenol pirufat karboksilase. Kemudian mekanisme siklus Kelvin-Benson itu diawali dengan fiksasi karbon dioksida oleh ribulosa difosfat karboksilase atau RUBP membentuk 3 fosfogliserat. Nah, RUBP merupakan enzim allosetrik yang distimulasi oleh 3 jenis perubahan yang dihasilkan dari pencahayaan kloroplas. Yang pertama, reaksi dari enzim ini distimulasi oleh peningkatan pH. Jika kloroplas diberi cahaya, ion H+ atau hidrogen ditransport dari stroma ke dalam tilakoid menghasilkan peningkatan pH stroma yang nantinya akan menstimulasi enzim karboksilase terletak di permukaan luar membran tilakoid. Yang kedua, reaksi ini distimulasi oleh magnesium atau Mg2+ yang memasuki stroma daun sebagai ion hidrogen jika kloroplas diberi cahaya. Yang ketiga, reaksi ini distimulasi oleh NADPH yang dihasilkan oleh fotosintesis 1 selama pemberian cahaya. Nah, fiksasi karbon dioksida pada reaksi gelap ini merupakan reaksi yang distimulasi oleh pencahayaan kloroplas. Nah, fiksasi karbon dioksida melewati 3 proses, yaitu yang pertama ada proses karboksilasi, yang kedua ada proses reduksi, dan yang ketiga itu ada proses regenerasi. Kemudian kita masuk ke siklus Hertzsprung. Nah, siklus ini merupakan peristiwa pengikatan karbon dioksida dari udara yang diubah menjadi oksaloasetat oleh enzim fosfopenol pirufat karboksilase atau PEPO. Nah, nantinya oksaloasetat tadi akan diubah menjadi malat. Malat akan terkarboksilasi menjadi pirufat dan juga karbon dioksida kembali. Nah, pirufat akan kembali menjadi PEPO atau enzim fosfopenol pirufat karboksilase, sedangkan karbon dioksida akan masuk ke dalam siklus Kelvin yang berlangsung di sel bundle sel dan melibatkan enzim RUBP. Kemudian kita masuk ke tabel perbedaan reaksi antara reaksi terang dan juga reaksi gelap, yaitu berdasarkan tempatnya, reaksi terang itu berada di membran tilakoid kloroplas, sedangkan reaksi gelap itu berada di stroma kloroplas. Kemudian berdasarkan cahaya, reaksi terang itu membutuhkan cahaya, sedangkan reaksi gelap itu tidak. Kemudian berdasarkan sistemnya, reaksi terang itu membutuhkan atau mempunyai 2 sistem, yaitu fotosintesis 1 dan fotosintesis sistem 2, sedangkan reaksi gelap itu tidak memiliki sistem. Kemudian yang berdasarkan prosesnya, reaksi terang itu meliputi eksitasi elektron, fotolisis, fosforilasi siklik dan non-siklik. Sedangkan reaksi gelap itu mencakup proses fiksasi karbon dioksida, reduksi, dan regenerasi senyawa RUBP. Kemudian berdasarkan inputnya atau bahannya, reaksi terang itu membutuhkan cahaya matahari dan juga air, sedangkan untuk reaksi gelap yaitu membutuhkan karbon dioksida, kemudian ATP dan juga NADPH2. Sedangkan untuk produknya atau outputnya, reaksi terang itu menghasilkan ATP dan NADPH2, sedangkan reaksi gelap yaitu menghasilkan glukosa.
Kemudian kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi laju dari fotosintesis. Faktor yang pertama itu ada konsentrasi dari karbon dioksida. Apabila karbon dioksida semakin banyak, maka laju fotosintesis akan semakin meningkat. Kemudian yang kedua itu ada suhu. Nah, apabila suhu itu semakin meningkat, maka laju fotosintesis juga semakin meningkat. Kemudian ada kadar air. Apabila kadar air itu menurun, maka akan menghambat proses fotosintesis sehingga lajunya juga akan menurun. Yang keempat itu ada faktor kadar fosintat atau hasil dari fotosintesis. Nah, contoh hasilnya itu kan ada karbohidrat. Nah, apabila kadar karbohidratnya itu semakin turun, maka laju fotosintesis akan semakin meningkat. Begitupun sebaliknya, apabila eh, kadar dari karbohidrat itu semakin meningkat, maka laju dari fotosintesis akan semakin berkurang. Kemudian yang kelima itu ada tahap pertumbuhan. Nah, laju fotosintesis itu lebih tinggi pada tumbuhan yang sedang berkecambah ketimbang pada tumbuhan yang dewasa. Hal ini mungkin dikarenakan tumbuhan berkecambah memerlukan lebih banyak energi dan makanan untuk tumbuh. Kemudian faktor yang keenam itu ada faktor cahaya. Baiklah teman-teman, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini saya memiliki banyak kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.